Puspitasari Wulan, saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya, unit kerja SMP Negeri 2 Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Pak Ucu Alimuddin MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kabupaten yang alhamdulillah akan menjadi mitra saya dalam coaching supervisi akademis hari ini. Mari kita berkenal dengan bagaimana kabarnya Pak Ucu? Alhamdulillah baik. Syukurlah. Hari ini alhamdulillah ya Pak, kita akan adakan percakapan Pak observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Bapak di kelas. Boleh Pak? Boleh. Terima kasih sebelumnya loh Pak. Nah sebelumnya saya akan melakukan proses pra observasi ini ya Pak, untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan mengapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Sebelumnya nih Pak Ucu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama dulu ya Pak, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, Ya. ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca ataupun didengarkan dengan cermat. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menelaah prinsip penggunaan kalimat paragraf pada teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan cermat. Dan kemudian yang ketiga, peserta didik menulis rangkuman teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata dalam kalimat, baik tanda baca, ejaan dengan tepat. Sesuai dengan itu ya Pak. Ya, jadi bagaimana nih area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan setelah observasi ini? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, yang pertama pengetahuan, yaitu siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Dan kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu siswa menulis rangkuman kata atau kalimat yang ada pada teks laporan. Bagus. Nah, hasil observasinya berarti bagian hasil pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak pada siswa. Nah, saya ingin dengar nih Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya, dari metode pembelajarannya, baik untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model berbasis masalah atau PBL. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, ataupun penugasan. Jadi Bapak akan menerapkan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti tadi Bapak sampaikan ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional, juga menggunakan pembelajaran PBL ya, learning ya Pak, dengan metode diskusi kelompok dan kemudian penugasan dan tanya jawab. Bagus sekali Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya nih Pak? Apa yang akan Bapak pergunakan nanti medianya di dalam kelas untuk media pembelajaran? Mungkin saya akan menggunakan beragam contoh teks laporan hasil observasi, yang kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian disalin ke dalam bentuk esai, dan nanti setelah itu dipresentasikan secara kelompok.
Kebetulan saya ada jadwal hari ini, ya jam ke-6 dan ke-7 itu di kelas 9B. Oh, 9B ya Pak. Berarti kebetulan kan nih Pak, boleh saya nanti datang ke kelas 9B Pak melihat Bapak mengajar dan mengobservasi pembelajaran yang Bapak lakukan? Boleh, siap. Terima kasih loh Pak sebelumnya. Nah sebelumnya nanti saya minta izin Pak, nanti setelah Bapak observasi kita akan melakukan percakapan pasca observasi dengan pengajian praktik. Namun karena beliau berhalangan diwakilkan oleh wakasih kita Pak, oleh Pak Muhammad tidak apa-apa. Siap. Terima kasih lah Pak sebelumnya. Dan kira-kira sebelum kita akhiri ya Pak ya, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin ya saya memberi gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ucu atas waktunya bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan observasi ini. Sampai ketemu nanti di jam ke-6, ke-7 di 9B berarti ya Pak ya? Ya, siap. Ya semoga lancar ya Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, kali ini kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia, di mana pelajaran ini pelajaran ke-7 dan ke-6. Bapak lihat ketika Bapak masuk, Anda kelihatan ada yang ngantuk dan lelah. Oleh karena itu, kita speaking dulu sebentar. Perhatikan, kalau Bapak bilang selamat pagi, nah, Anda bilang selamat pagi. Nah, Bapak selamat siang, Anda tepuk 2 kali. Selamat sore. Kalau selamat malam, nah, siap, oke? Ya, biar tidak ngantuk ya. Siap nih. Selamat pagi. Itu kelihatan. Berarti ada orang yang masih belum berkonsentrasi ya. Lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Masih ada yang lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Nah, berarti Anda belum berkonsentrasi. Lagi, ketiga. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat malam. Iya, berarti Anda sekarang sudah fokus untuk pembelajaran. Sebelum belajar, mungkin di kelas ini ada teman yang tidak masuk hari ini. Siapa yang tidak masuk teman hari ini? Ada orang? Oh ya, Muhammad Ramdan. Kenapa? Sakit? Ya. Kalau sakit, kita doakan semoga Muhammad Ramdan cepat sembuh. Amin. Sehingga bisa belajar dan berkumpul seperti kita hari ini. Baiklah, sekarang lihat buku paket bahasa Indonesianya buka. Pada waktu kemarin kita sedang belajar mengenai mengenai laporan observasi atau laporan percobaan. Ada yang tahu apa itu laporan percobaan? Apa yang bisa? Bagus. Ada yang lain? Yang lain mungkin? Bunga? Apa itu teks laporan? Dara? Apa? Teks laporan adalah? Dara? Mungkin? Atau ada yang lain? Melani? Teks laporan adalah? Tadi mungkin? Informasi yang dilaporkan merupakan
merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Iya, itu mengenai teks laporan percobaan. Ya, jadi teks laporan percobaan seperti itu. Nah, sekarang Bapak bertanya, siapakah yang pernah melakukan percobaan? Ya, Aisyah, percobaan apa yang pernah lakukan? Listrik. Atau apa lagi? Mengobservasi apa lagi? Ada yang punya merpati? Ada? Ada yang punya merpati? Jelaskan? Ayam. Kira-kira ayam berapa bertelurnya itu? Kira ayam berapa? 10. Kalau dirami biasanya setelah Anda lihat berapa hari kira-kira? 12 hari. Berapa? 21 hari. Anda pernah mencoba? Nah, berdasarkan hasil percobaan bahwa telur ayam 12 itu dirami selama 21 hari. Buktinya sampai menetas. Nah, yang akan kita pelajari sekarang yaitu mengenai teks laporan teks percobaan. Lihat buku paketnya halaman 12. Nah, sekarang ini lihat, Anda silakan pelajari laporan percobaan ini. Silakan pelajari. Silakan diobservasi. Silakan diobservasi materi tersebut. Silakan oleh Anda pelajari mengenai contoh-contoh dari laporan yang Anda pelajari. Hari ini yaitu dari teknik observasi. Yang pertama, Anda itu harus mampu menguraikan hasil telaah struktur teks yang ada dalam buku itu. Yang kedua, mampu menelaah prinsip penggunaan kata kalimat dalam paragraf. Nanti Anda dibaca, Anda akan ketahui bagaimana prinsip penggunaan katanya di dalam kalimat tersebut. Dan yang ketiga, tujuan belajarnya itu mampu menulis rangkuman teks laporan. Nah, setelah nanti Anda di akhir, Anda harus bisa mampu dan menulis rangkuman dari teks laporan. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini dari teks observasi. Itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran ini silakan kita tampilkan ke depan, mulai dari kelompok 1 untuk membacakan hasil observasi pekerjaannya. Silakan dari kelompok 1, siapa yang ke depan? Oh iya, silakan bisa ke depan. Yang lain perhatikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan laporan observasi dari berbagai sumber. Tanda surya. Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Venus dasarnya dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kelimpahan. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengelilingi matahari selama 235 hari bumi. Venus berotasi sekali setiap 244 hari. Venus sangat tua dan berbatu, rambutnya oranye dan dengan kilatan cahaya putih. Sudah? Ya, bagus. Sekarang silakan kelompok 2. Siapa yang akan bacakannya? Iya. Melani perhatikan. Silakan, bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelas 2. Yang selanjutnya kelompok 3, silakan. Siapa yang membacakannya? Ya, silakan Ilma ke depan. Yang lain tetap masih pertahankan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan dalam kehidupan di antara kita. Semua kehidupan di antara kita adalah di dalam laut. Di kedalaman laut lalu ada jaringan makanan. Pertama ada kehidupan kelompok. Ini dua bentuk kehidupan yang sangat kecil, mikroskopis, dan diatom di dasar rantai makanan. Bentuk kehidupan kecil tersebut merupakan jenis plastik dan primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti kriol, rebon, dan ikan-ikan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tampil ke depan, Anda bisa menyimpulkan. Nah, sekarang kesimpulannya adalah Bapak bertanya, coba kelompok 1, apa dari teks laporan observasi itu? Angkat tangan, coba. Yang bacanya? Tiga kali, apa? Bagaimana? Tanya, ya. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab? Di manakah Anda bisa melihat atau menemukan observasi tersebut? Ya, silakan. Di buku referensi Terus, dengar lagi. contoh teks laporan pendapat umum ensiklopedia, Ya, di buku referensi, di ensiklopedia, lagi dokumen, di dokumen, terus buku panduan, di buku panduan, laporan eksperimen, dan presentasi kelompok. presentasi kelompok. Iya, bagus ya. Nah, sekarang kelompok 3, apa tujuannya dari observasi itu? Iya, bagus. Berarti sudah selesai ya. Dari pembelajaran Demikianlah pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan Bapak sampaikan itu bermanfaat buat kita semua. Terus Anda bukan hanya di kelas saja, tapi Anda silakan cari, praktekkan, observasikan, cari hal-hal yang lain yang Anda pelajari di rumah. Jangan sampai aja, tapi Anda lanjutkan pembelajaran di rumah. Masih banyak, silakan cari observasi yang lain. Dan untuk tugas, Anda nanti buat laporan observasi yang Anda temukan, Anda lihat di rumah. Walaupun hanya dalam bentuk apapun sedikit pun. Jadi nanti pertemuan berikutnya kita kumpulkan tugas tersebut. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan pasca observasi bersama saya Gita Sariulan, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Unit kerja saya SMPN 2 Negeri Kabupaten, dan saya masih ditemani oleh Pak Ucu Alumni MPD sebagai guru yang observasi. Terima kasih Pak Ucu. Dan pada kegiatan supervisi akademik pun saya pun ditemani oleh Bapak Maman SPD. Beliau sebagai wakil dari pengajar praktik yang berhalangan hadir. Terima kasih Pak Maman atas waktunya. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Ucu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang sudah Bapak lakukan. Tujuannya ialah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama,
karena belum terbiasa, mungkin saya sedikit tegang. Awalnya tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak Ucu area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi. Sedangkan keterampilannya itu menulis rangkuman, menuliskan kata kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi gitu. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan. Menurut Bapak nih, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau belum? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan sedikit. Ya, jadi Anda sudah dengan baik ya Pak ya, sesuai dengan RTP dan walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak kekurangan atau kendala apa yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi dan tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain. Juga ya masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Dan ada beberapa siswa yang tidak langsung terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman-temannya seperti itu. Berarti itu di semua pelajaran seperti itu. Nah, kira-kira mengapa ya Pak ya hal itu bisa terjadi? Kenapa mereka kurang aktif atau kurang terlibat dalam diskusi? Ya, misalnya mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, tiap kelompoknya, saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya, saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas itu. Seperti apa baik jadi itu adalah rencana ke depan. Jadi itu rencana ke depan. Ya, rencana ke depannya seperti itu kan. Menyesuaikan kenyamanan tadi seperti Bapak sampaikan dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Tadi yang seperti Bapak sampaikan ada kinesthetik, ada story ya, ada story dan lain-lain. Nah, seperti itu Pak, rencana Bapak sudah bagus. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan proses pembelajarannya lebih baik di harinya Pak. Nanti saya tunggu cerita-cerita Bapak dalam merealisasikan tadi rencana baik Bapak ke depan. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Bapak akan melakukan rencana yang tadi Bapak sampaikan? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan. Ya, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Mungkin di semester 2 ya Pak ya. Sekarang kan soalnya seminggu lagi kita akan menghadapi PAS ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak kok Pak waktu dan tanya jawabnya. Mudah-mudahan tadi sekali lagi rencana baik Bapak cepat terrealisasi. Dan terima kasih juga kepada Pak Maman sebagai Pak Kasih Kurikulum sudah tadi ikut observasi dalam pembelajaran kursus. Saya bagaimana minta umpan baliknya Pak dari Bapak terhadap percakapan tadi. Yang barusan disampaikan oleh Pak Ucu, kalau dilihat dari peruntutannya sudah runtut, artinya sesuai dengan alur RPP yang sudah dibuatnya. Ya begitu juga materi-materinya, apa yang telah disampaikan di RPP sangat jelas dan sudah betul ya, sesuai dengan apa yang tercantum dalam RPP. Nah begitu juga Ibu Ita ya, yang barusan disampaikan dalam menyampaikan observasi ini, pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Ita cukup baik ya, sudah mengena dan kemudian sesuai dengan tirta ya, tirta yang apa yang disampaikan oleh Bu Ita, dan mudah-mudahan kedepannya
lebih baik lagi dan ada peningkatan, dan semoga observasi ini bisa bermanfaat khususnya untuk guru kita dan umumnya untuk teman-teman kita semua. Amin. Nah, mungkin demikian itu yang saya komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak loh Pak atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah percakapan pasca observasi telah selesai. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga lancar. Ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.